barokah penduduk kota Tarim, wa barokah Tarim, barokahnya kota Tarim, wa ahlaha, dan penduduk kota Tarim. Penduduknya laki, perempuan, dan anak kecil, semuanya wali. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kota Tarim, Hadramaut di Yaman, kota yang selalu diceritakan seperti negeri dongeng, Pak. Bahkan penduduknya diceritakan mempunyai kesaktian atau karomah yang luar biasa. Sampai-sampai tanah atau debunya pun dianggap suci, Pak. Di mimbar-mimbar megah di majelis negeri kita sering mendengar cerita tentang kehebatan atau kesucian kota Tarim, kota yang diberkahi Tuhan, penduduknya wali semua. Ada wali kutub, ada yang bisa nurunin rantai emas, madamin api neraka, bahkan ada yang bisa mundurin pesawat, Pak. Sampai ada lagu yang diciptakan khusus buat kota Tarim yang suci ini. Bagi para pengikutnya, cerita seperti ini dianggap kebenaran, Pak. Semakin gak masuk akal ceritanya, para muhibin semakin senang dan takjub, Pak. Sebenarnya para muhibin juga berpikir cerita seperti ini gak masuk di akal. Tapi mereka dipaksa untuk tunduk, nalar dipaksa buat diam. Bukan karena kalah, tapi karena mereka merasa tidak sopan kalau ikut bicara. Logika disuruh diam, seakan dunia memang seharusnya tunduk pada karomah. Karena yang menceritakan sudah berlabel pemuka agama atau berlabel cucu Nabi, Pak. Yang anehnya, semua pendatang dari Yaman di Indonesia ini berlabel cucu Nabi semua, Pak. Dan kenapa cerita-cerita seperti ini terus diceritakan seolah-olah kebenaran mutlak yang harus dipercaya, seakan-akan surga dan Tuhan hanya milik mereka, sehingga kita harus hormat dan patuh sama mereka. Tujuan mereka jelas, Pak. Mereka ngerti pasar, mereka ngerti psikologis masyarakat Indonesia yang patuh dan tunduk kalau sudah diembel-embeli agama, apalagi dengan gelar cucu Nabi. Mereka memanfaatkan itu semua tujuannya jelas, Pak, biar masyarakat kita ini hormat dan tunduk pada mereka. Mereka memanfaatkan itu semua tujuannya jelas, Pak, biar masyarakat kita ini hormat, tunduk pada mereka dan keturunannya dari masa ke masa. Dan mereka pun mendapat kesuksesan di Indonesia ini. Bahasa kasarnya, tujuan mereka kehormatan dan keuntungan secara finansial. Cerita karomah kesaktian terus diceritakan untuk mendoktrin bangsa kita supaya masyarakat percaya bahwa golongan yang mengaku cucu Nabi ini adalah kaum yang lebih mulia dan utama yang ditunjuk oleh Tuhan. Cerita seperti itu selalu lahir di ruang aman, di masjid ber-AC, di majelis berkarpet empuk, di negeri yang jauh dari konflik dan dentuman bom. Kesaktian itu diceritakan penuh percaya diri sebab tahu tidak bakal dimintai bukti. Tidak perlu kenyataan, cukup diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Dan disinilah cerita dikonsumsi massal, dijaga bersama-sama agar tetap kekal dari pertanyaan logis. Dan yang lucu, para pendengarnya atau muhibin seringkali tidak merasa tertipu, Pak. Mereka justru merasa sedang diselamatkan karena dekat dan patuh dengan cucu Nabi. Bukan karena mereka tidak punya pikiran, Pak, tapi karena mempercayainya, merasa lebih aman daripada meragukannya. Mereka seperti kebo, Pak, bukan karena bodoh, tapi karena sudah terbiasa berjalan mengikuti tarikan, meski tidak benar-benar tahu arahnya. Dan karena ada internet, seakan Tuhan menunjukkan bahwa cerita yang mereka gaungkan cuma bualan dan hanya untuk mencari kehidupan lewat jualan nama Nabi. Di berbagai media masa hari-hari ini ada satu kabar yang terus berulang, Pak. Yaman kembali diserang. Rudal-rudal koalisi Arab melesat di langit Hadramaut menghantam tanah yang selama ini diceritakan suci, penuh karomah dan pilihan Tuhan. Dan pertanyaan yang muncul di benak saya, Pak, di manakah para habaib yang diceritakan sakti penuh karomah itu? Dan kemana perginya karomah yang diceritakan bisa menghentikan matahari atau pesawat di udara itu? Jika ada rantai emas turun dari langit, kenapa nggak ada satupun karomah yang muncul untuk menahan jet tempur koalisi Arab di Hadramaut? Atau karomah dan kesaktian itu hanya berlaku di dalam otak pengikutnya? Tarim adalah kota yang selalu diceritakan berbeda, Pak, tidak seperti kota-kota lain yang apa adanya. Seolah-olah jika Tarim disebut, nalar tidak lagi berfungsi. Bahkan yang lebih lucu, lagu Ya Tarim diciptakan dan dinyanyikan dengan penuh kebanggaan bak doa oleh para muhibin. Dalam banyak ceramah, Tarim digambarkan lebih dekat ke langit daripada ke tanah. Kota wali, kota penuh karomah, kota pilihan Tuhan, dan kota yang khusus ditunjuk oleh Nabi. Maka tak heran kalau semua yang berbau Tarim di Indonesia ini dianggap suci dan otomatis naik derajatnya. Dan semua itu tidak perlu diuji, cukup diyakini, bahkan tidak boleh dikritik. Sebab kritik sama dengan lancang atau kurang iman. Disinilah mitos berkembang dengan rapi, Pak.
Tarim tidak lagi hadir sebagai kota yang nyata dengan sejarah, konflik, dan manusia biasa, Pak. Tapi Tarim diangkat menjadi artefak spiritual, dipajang di mimbar dalam bentuk cerita dan dijaga agar tetap steril dari realita. Kita mendengar dan tahu kota Tarim di Yaman dari kisah karomah, bukan dari kondisi sebenarnya, Pak. Mereka selalu menceritakan kemuliaannya, tapi gagal kalau ditanya nasib realita warganya. Ironisnya, semakin Tarim disucikan, semakin ia dijauhkan dari kenyataannya. Seakan Tuhan memberitahu kalau golongan mereka cuma membual di negeri kita. Tapi yang saya heran, para pengikutnya atau mukibin ini nggak pernah sadar atau mikir, Pak. Sebenarnya cerita-cerita seperti ini atau betapa agung cerita karomahnya, kalau tanpa penonton atau jamaah, karomah hanya bisik sunyi yang cepat mati, Pak. Dan disinilah peran muhibin. Mereka bukan hanya sebagai pendengar, melainkan panggung itu sendiri, Pak. Kepercayaan, anggukan kepala, dan mata berkaca-kaca saat mendengar ceramah, itulah bahan bakar kesaktian agar terus menyala, Pak. Mereka dibutuhkan bukan untuk bertanya, tapi untuk membenarkan. Dalam kerumunan inilah kesaktian karomah menemukan rumahnya, Pak. Aman, tentram, dan nyaman. Setiap pertanyaan atau pikiran kritis dianggap tak beradab bagi para wali. Mirisnya, para muhibin ini meyakini kebenaran dan menganggap sudah memuliakan iman karena tunduk pada orang soleh, khususnya cucu Nabi, Pak. Tapi yang tak mereka sadari, perlahan tapi pasti mereka tanpa sadar menyerahkan akalnya. Mereka tidak dipaksa, tidak diancam, tapi sukarela, Pak. Sebab percaya terasa lebih ringan daripada berpikir. Tunduk dan patuh terasa lebih religius daripada bertanya, Pak. Dan para muhibin dengan segala ketulusannya seringkali tidak sadar kalau mereka hanya dipakai buat mengangkat figur dan menjaga agar cerita bualan seperti ini tetap hidup, Pak. Apapun yang dikatakan oleh Habib, masuk akal apa tidak, para muhibin ini siap mengangguk, terharu, bahkan bertepuk tangan karena takjub, Pak. Tarim diceritakan begitu hebat sampai debunya pun dianggap suci. Tapi realitanya kalian bisa baca di internet. Yaman atau Tarim salah satu negara termiskin dan penuh konflik, Pak. Yaman yang muncul dalam berita bukan Yaman yang digambarkan dalam ceramah. Ia tidak mistis, apalagi berkaromah. Di Hadramaut, langit tidak mengirim rantai emas, tapi mengirim rudal, dan tidak ada tangan sakti yang menahan seperti yang digembar-gemborkan. Di sini, kota yang penuh wali terasa membagongkan, Pak. Dan ironisnya, Yaman yang nyata ini jarang mendapat tempat dalam imajinasi sang penceramah. Ia terlalu kotor buat diceritakan. Yang dipertahankan adalah Yaman versi legenda yang penuh karomah. Kesaktian yang gagah di mimbar seakan tidak mampu menjelaskan ledakan. Atau karomah ini mendadak jadi bingung, Pak, menghadapi mesin-mesin tempur modern, sehingga karomah itu tidak berfungsi. Saya ini heran sekali, Pak, sama muhibin. Mereka bisa percaya begitu saja sama cerita bualan seperti ini. Sampai mereka rela jadi jongos bagi para pengaku cucu Nabi. Padahal mereka sudah diberi akal oleh Tuhan buat berpikir. Sepertinya syarat jadi muhibin memang harus bodoh, Pak. Atau mereka kebanyakan minum bekas cucian kaki Habib. Kok rasanya bodohnya nggak ketulungan ya, Pak? Ya memang yang diharapkan oleh pendatang dari Hadramaut ini ya orang-orang seperti ini, Pak. Dan saya bersyukur ada internet, Pak. Dengan adanya internet, keterbukaan informasi semakin jelas, Pak. Dan kebusukan mereka terlihat jelas. Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada internet. Entah berapa ratus tahun lagi, Pak, generasi kita terjajah pola pikirnya dan selamanya jadi budak bagi para pengaku cucu Nabi ini. Realitanya, Yaman dihadapkan dengan perang yang sesungguhnya, Pak. Kesaktian atau karomah yang hidup dalam cerita di mimbar-mimbar seakan bungkam dalam menghadapi realita ini. Pertanyaan saya, kemana perginya para habaib yang sakti mandraguna itu, Pak? Jika benar ada yang mampu menghentikan pesawat di udara, bahkan ada yang memadamkan api neraka, kenapa langit Yaman ini bebas dilintasi dan dijatuhi rudal, Pak? Kalau ada yang bisa memadamkan api neraka atau menghadirkan hujan susu seperti yang diceritakan, mengapa api perang dibiarkan melahap rumah-rumah orang miskin tanpa ada satupun tanda mukjizat yang turun tangan? Apakah kesaktian hanya bekerja di negeri yang damai dan aman? Pertanyaan seperti ini bukan kurang beradab, Pak, tapi ini pertanyaan jujur. Tapi pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini sering dicap sebagai kurang iman, kurang ajar, bahkan dicap ingkar dengan para wali.
Aneh sekali Pak, karomah sakti mandraguna itu selalu hadir jika yang dipertaruhkan hanya di kekaguman jamaahnya, tetapi menghilang jika yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia. Mereka fasih menceritakan keagungan kelompok mereka, tapi gagap ketika diminta bersuara tentang ketidakadilan hari ini. Kemana perginya para habaib yang sakti itu saat Yaman diserang? Atau memang sejak awal kesaktian itu memang dibuat agar para muhibin tetap percaya, tetap kagum, dan tetap bisa dimintai sumbangan atas nama Nabi? Beranikah mereka yang selama ini mengagung-agungkan negerinya sendiri itu bertindak di saat negerinya membutuhkan? Beranikah mereka yang selama ini mengagung-agungkan negerinya sendiri itu bertindak di saat negerinya membutuhkan? Bukan untuk mengangkat senjata, tetapi membuktikan keberanian moral seperti cerita yang selama ini diceritakan. Seharusnya bukankah ini menjadi jalan untuk membuktikan kesaktian yang agung itu di depan masyarakat? Dan pertanyaan sederhana saya sebagai orang waras, ketika negeri yang diagungkan itu hancur oleh perang, apakah para pengagungnya berani hadir sebagai manusia yang bertanggung jawab atas ucapannya? Ataukah mereka tetap memilih aman, menjaga reputasi, dan membiarkan kesaktian utuh sebagai cerita tanpa bukti? Saya hanya mengajak berpikir menggunakan akal, Pak. Iman tanpa akal sangat berbahaya sekali, Pak, karena cerita double para habib ini sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat kita. Akibatnya masyarakat banyak yang kehilangan akal warasnya, Pak. Ya kalau mukibin ya biarin saja, Pak. Mereka itu bangga dan kagum bila dibodohi menggunakan agama. Jadi buat menyembuhkan mereka itu susah sekali, Pak. Bin, Kibin, kalau cuma cerita bualan di Indonesia juga banyak, Bin. Ada candi yang dibangun semalam, perahu kebalik bisa jadi gunung. Gak usah jauh-jauh kalau cuma pengen cerita dongeng. Kibin ini otaknya sering kebalik-balik, Pak. Kalau cerita yang gak masuk akal asli dari Indonesia, dianggap tahayul. Tapi begitu yang cerita ini ngaku cuci nabi, seenggak masuk akal apapun ceritanya, tetap dipercaya. Padahal sama-sama cerita bualan, Pak. Sampai-sampai jigong pun laku, Pak. Dan yang bikin saya geleng-geleng kepala, semua yang dari Yaman yang datang ke Indonesia semua bergelar Habib atau cucu Nabi. Sampai masyarakat kita pun tunduk dan patuh dengan mereka. Memang sangat mudah, Pak, berjualan agama di negeri kita ini. Ingat, Pak, agama tanpa akal hanya jadi alat buat nipu. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, Pak. Salam akal sehat.